Bima Ayat mana? Bima ghafara li rabbi wa ja'alani minal mukramin. Bukan cuma diampuni, masuk surga. Dia tetap berangan-angan. Lalu dalam konteks dakwah, ayat ini disimpulkan betapapun hendak menghembuskan napas terakhir, itu kita masih punya kewajiban dakwah, masih punya kesempatan dakwah, walaupun hanya sekedar angan-angan. Nih buktinya. Ya laita qaumi ya'lamun bima ghafara rabbi waj'alani minal mukramin. Seandainya kaumku tahu, aku diampuni, aku didudukkan di tempat orang-orang yang mulia, itu dakwah dia, sakarat, ya. Jadi walaupun sakarat ada kesempatan untuk berdakwah, jangan juga mau dakwah nungguin sakarat dulu, itu nggak benar, ya. Bentar asal udah sakarat. Sakarat dulu. Iya, udah kaji kita yaitu pada kata laita. Yang ketiga sekarang nih, ini cuma memperkuat makna angan-angan. Kalau yang coba contoh, seandainya aku punya sayap, nah itu mah kosong. Kalau ini kan punya makna, karena Allah yang lagi cerita. Seandainya aku jadi presiden, itu mah nggak ada kandungan. Dengan kita kembali ke Al-Quran nomor 3. Hatta iza ja'ana qala ya laita baini wa bainaka bu'dal masyriqaini fabi'sal qarin. Artinya, apabila datang kepada kami, katanya sehingga apabila datang kepada kami, ini kami kapan, di mana? Ini di neraka. Neraka. Terus dia berkata, seandainya antaraku dan antara engkau dan sejauh timur dan barat, karena engkau adalah teman yang buruk. Itu di neraka. Ini memberikan informasi tentang gambaran kehidupan orang di neraka adalah cerminan gambaran waktu hidup di dunia. Ya, di dunianya jahat, jadi sono di tempat jahat gitu. Buruk-buruk. Nah, saya berilustrasi. Si A berteman sama si B. Baik secara individu maupun partai gitu kurang lebih. Si A berteman sama si B, apa kata si B nurut? Nurut, semuanya diturutin. Karena diiming-imingi. Janjinya bukan cuma jabatan atau pangkat atau keuntungan. Janjinya, wah semua yang bagus-bagus. Ternyata sesat. Maka si A nyesel apa enggak? Nyesel. Kenapa saya berteman sama dia ini? Saya jadi masuk sesat. Kalau tibang masuk baris krim mah kecil. Nah. Ini sono masuknya neraka. Udah dah. Terus dibangkitkan. Habis kiamat dibangkitkan, dikumpulin di neraka A masih B. Allah merekam semua kata-katanya itu. Jangan dikira Allah nggak mampu itu. Padahal neraka sama surganya belum ada. Siapa itu yang bisa cerita kayak begitu? Oke, apa itu angan-angannya? Angan-angan si A. Seandainya antara aku dan dia di dalam neraka terus dijauhin
sejauh timur dan barat. Saking keselnya nggak pengen ketemu. Lagi di dunia sama teman dekat. Di akhirat bisa, iya, di akhirat jadi musuh. Fakta kehidupan kayak begitu itu mudah sekali, banyak sekali. Nggak usah di akhirat, tuh di KPK aja jadi musuh. Padahal lagi di partainya teman apa enggak? Teman. Teman, kerjasama. Bagi-bagi dong gitu. Teman banget itu. Beres, dijawab. Udah dikasih, ketangkep. Ya, kecium, ketangkep. Pas sudah ketangkep nyanyi apa enggak? Nyanyi. Salah-salahan. Nyanyi lagu apa? Lagu. Ketahuan gitu. Ketahuan. Ketahuan. Lagu merana dangdut. Tuh bahasa balago itu. Nyanyi. Biasa budaya kita juga. Nah, yang kayak begitu Allah sudah gambarkan nanti. Jangankan nanti di akhirat, setelah keluar saja dari baris krim, keluar dari penjara, oh udah musuhan. Udah nggak mau ketemu. Allah luar biasa kasih informasi. Maksudnya jangan pada kayak begitu, gitu kurang lebih. Tuh, ya laita baini wa bainaka bu'dal masyriqaini. Seandainya antaraku dan antara engkau sejauh timur dan barat. Nggak usah timur dan barat, antara Tenabang sama Blok M aja udah nggak kelihatan. Ini mau timur sama barat kan mubalaghah itu. Jauh banget ya. Iya, anu banget itu, apa namanya, tinggi sekali gitu. Fabi'sal qarin, itu adalah pertemanan yang paling buruk. Itu pertemanan di partai, pertemanan enggak? Pertemanan di politik, pertemanan paling buruk, sebab nanti jadi musuh. Iya atau tidak? Di dunia akrab banget. Kenapa begitu? Karena bertemannya bukan karena Allah, mencari ridho Allah, tolong menolong untuk kepentingan Allah, tidak, tapi untuk kepentingan dunia. Selesai. Nomor 4 nih. Walain asabakum fadlum minallah layaqulanna ka'allam takun bainakum wa bainahu mawaddah. Ya laitani kuntu ma'ahum fa'afuza fauzan azima. Ini 2 kali nih ke kopi ini, sebentar dibuang ini. Salah. Lagi. Gitu 2 kali benar. Ya, itu cukup begitu. Walain asabakum fadlun, jika ada karunia menimpamu, dari mana? Dari Allah. Maksudnya dapat rezeki. Ya. Ka'alam takun bainakum wa bainahu mawaddah. Seolah antara kalian dan dia tidak ada kasih sayang. Tidak ada kasih sayang. Sampai sini dulu, memahami ayat harus bisa divisualisasikan. Itu. Si A masih B, teman. Terus si B dapat rezeki luar biasa, banyak banget. Si A ditinggal. Agak kenal. Ya dah. Oh, kemarin apa aja ngadu. Pas sudah jadi orang, udah pindah rumah segala macam, nggak kenal dah. Maka si A yang ditinggal, dia berangan-angan. Ya laitani kuntu ma'ahum. Seandainya aku bersama mereka. Fa'afuza fauzan azima. Maka aku akan
mendapatkan keuntungan yang besar. Kalau ilustrasi A sama si B tadi, karunia soal dunia. Tetapi kita bergeser dikit, karunianya soal akhirat. Dia orangnya soleh, orangnya takwa, rajin ibadah, rezekinya juga banyak. Saya juga sering diajak ke masjid, tapi suka nggak mau. Cuma kalau dia tuh, apaan? Yang sholat aja belum tentu masuk surga, dia bilang gitu. Apalagi yang nggak sholat. Apalagi yang nggak sholat. Kan banyak tuh yang bahasanya begitu, apaan lu gitu. Belum tentu masuk surga. Enak aja ngomong gitu kurang. Udah nggak mau diajak. Akhirnya akhirat masuk neraka dia tuh yang nggak mau diajak. Baru dia berangan-angan. Ya laitani, mana dia tadi? Ya laitani kuntu ma'ahu. Seandainya kuntu tuh karena fa'il mati. Seandainya dulu saya itu bersama mereka, ikut kelompok, nyesel tuh. Yang pada masuk NU nyesel. Seandainya saya masuk Muhammadiyah, itu kurang lebih. Ini ada orang NU ini. Emang begitu kenyataan. Ya, semuanya harus NU. Iya, lihat tuh kan harus NU. Sebab kalau dikasih yang lain apa katanya? Kalau Itu dikasih kan selain kagak beres, nggak beres. Coba itu bayang. Nggak boleh. Boleh. Iya. Betul. Iya. Udah dia bikin sendiri, bikin surga sendiri gitu. Yang pindah agama kemarin juga dianggap masuk surga. Dianggap masuk surga. Masuk Hindu. Udah kita kembali sini tuh. Laitani kuntu ma'ahu tuh gitu. Allah ceritain tuh orang kayak begitu nanti di akhirat. Seandainya aku dulu waktu di dunia bersama mereka, fa'afuza fauzan azima, maka kemudian aku akan mendapatkan keberuntungan yang apa itu? Yang besar. Lah nggak mungkin, gitu bahasanya. Maka itu masuk kategori angan-angan. Namani. Aman itu di samping maknanya kayak begitu, setelah diceritakan faktanya Allah ceritanya pakai laita. Oke, nomor 5 sekarang. Wa ukhito bisa marihi. Kita petani sama nggak iman kepada Allah. Kebun anggurnya ada bangsa sehektar 2 hektar. Ranum semuanya. Sore-sore dia kontrol ke kebunnya. Allah ceritain. Wa ukhito bisa marihi. Uhito artinya dipenuhi, dikepung, dikelilingi. Kebunnya itu penuh dengan buah. Fa'asbaha, pagi-pagi dia rencana mau manen. Faktanya, nyatanya apa yang terjadi? Yuqallibu kaffaihi. Dia membolak-balik telapak tangannya. Maksudnya menyesal, ini kinayah. Ya. Emang kenapa? Alama anfaqo fiha. Apa yang disesali? Biaya yang dikeluarkan untuk menghasilkan panen, ya, dari beli bibit, pupuk, mengurus itu. Wahia khawiyah. Pagi-pagi kebunnya itu khawiyah, porak-poranda, ala urusiha, di atas para-paranya. Pohon anggur kan biasa ada para-para, hancur semuanya, jungkir balik. Oke? Ya, laitani. Wayakulu,
dia berkata pada saat itu, ya laitani lam usyrik bi rabbi ahada. Menyesal. Seandainya aku tidak mensekutukan Tuhanku dengan apapun. Gak mungkin, orang udah terjadi. Sebab hancurnya itu adalah azab. Azab. Paham itu? Pertama, kaji kita ada laita. Ya? Gak mungkin, karena itu sudah terjadi. Seandainya saja aku tidak mensekutukan Tuhanku kepada apapun, kepada siapapun, maka kebunku nggak jadi begini. Gitu nggak mungkin karena udah terjadi. Nih laita satu lagi biar kuat. Fa'aja ahal makhadu. Makhadu artinya rasa sakit karena hamil. Cerita siapa? Maryam. Maryam Bunda Isa yang mulia. Dia punya suami apa enggak? Enggak. Allah berkehendak atas kuasanya dikirim malaikat dalam bentuk seorang laki-laki yang ganteng masuk kamar Maryam. Maryam orang soleha. Lalu dia berkata, siapa engkau? Jibril jawab, aku utusan Allah untuk memberimu seorang anak. Lalu lewat kantong gamisnya ditiupkan ruh. Itu kata tafsir. Ditiup hamil. Nggak usah nunggu 9 bulan. 9 bulan mah itu biasa, nggak ada mukjizat. Lama. Langsung hamil besar seperti 9 bulan. Akhirnya dia dikucilkan, dia dihina segala macam, terus mencari tempat yang jauh. Ada sebuah rumah di tengah kebun. Tak berapa lama kemudian terasa sakit perutnya karena mau melahirkan. Apa kata Allah? Tuh ke samping rumah ada pohon korma sudah pada matang. Wahuzi, goyang itu pohon korma. Wahuzi ilaiki bijiz'in nakhli tusakit alaiki rutoban janiyah. Nanti pada jatuh pohon. Apa itu kormanya? Itu korma jangan dikira emang dari kemarin udah ada. Korma itu ada tiba-tiba dan langsung berbuah mateng ranum. Apalagi kemarin waktu di mihrab kan makanan setiap hari dikirim oleh Allah. Iya atau tidak? Nabi Zakaria saja yang ngurusnya itu kaget, bawain makanan udah ada. Bawain makanan udah ada. Makanannya apa? Siapa tahu? Gorengan apa? Gorengan. Bukan. Makanan saat itu buah-buahan. Dan buah-buahan yang ada udah di meja bukan buah pada musimnya, bukan pada musimnya. Ya. Tuh, apalagi ini kalau tafsir cerita itu langsung seperti hamil 9 bulan. Oke? Udah. Ya. Terus Allah bilang lagi, kalau mau minum, itu di sebelah pohon korma ada sungai mengalir. Sungai bukan dari kemarin. Baru langsung ada. Tuh, gitu. Demikian kata dalam tafsir. Bapak Ibu nanti bisa baca. Akhirnya dia dihina, dia dikucilkan, segala macam, sampai dia berangan-angan. Apa angan-angannya? Qolat. Ya laitani mittu qabla haza wa kuntu nasyam mansiyya. Seandainya aku dimatikan sebelum ini. Mana mungkin? Tapi hayalannya emang rasionalnya daripada begini mendingan mati aja deh. Saking sakitnya. Iya, saking malu nggak enak, mendingan mati aja deh.
Oleh karena itu, kalau ada kasus-kasus orang bunuh diri secara psikologis itu memang benar, dia nggak mampu menahan beban. Tapi kan Islam datang itu bukan jalan keluar, gitu kurang lebih. Ya laitani mittu qabla hadza. Seandainya aku dimatikan sebelum ini, wa kuntu nasyan mansiya, maka aku jadi manusia yang dilupakan orang. Nggak pernah ada dalam sejarah. Bukan itu saja yang akan disampaikan, tapi lagi-lagi Allah menggunakan kata laita. Tuh, di mana ketemu laita, maka di situ taman. Dan isinya angan-angan yang tak mungkin tercapai. Ini yang saya maksudkan, sekali dayung, 2-3 pulau terlampaui. Ada di surat An-Naba. Siapa ingat itu? Laita. Ya laitani kuntu turoba. Artinya Bu, apa Bu? Laitani kuntu turoba. Artinya? Sebentar, ntar tuh ada Pak Sukirman nyerobot ya. Seandainya aku dijadikan tanah aja gitu. Iya. Anaknya suruh jadi balik ya udah. Iya. Kirain mau Seandainya kami jadikan. Jangan kami jadikan, kami dijadikan. Kami jadikan Ya. tanah. Laitani kuntu turoba. An-Naba ya? Iya, Nabi. Naba. Entah ayat berapa ini ayat terakhir. 40. Nanti. 40 ya. Saya tulis ya Bu ya. 40. Seandainya aku dijadikan abu. Ini adalah latar belakang cerita di padang mahsyar. Nanti di akhirat itu dikumpulin, dibangkitkan, bukan cuma manusia, binatang juga dibangkitkan. Waktu hidup di dunia ada binatang buas, ada binatang yang nggak buas. Dimangsa apa tidak? Dimangsa, kejar-kejar, kejar-kejar. Ada yang dicakar, ada yang ditanduk, ada yang digigit kakinya sebelah, bahkan ada yang dimakan. Nanti dibangkitkan, mereka tuh binatang-binatang semodel kambing, rusa, kijang, kejar-kejar sama singa, kerbau, sapi, pada menuntut. Menuntut apa? Menuntut kisos. Wahai Tuhan, aku minta ditegakkan kisos. Tuh gitu. Oh gitu juga ya. Iya, dulu aku nih ditanduk sama dia. Allah semuanya. Kamu diapain? Saya ditanduk. Tanduk lagi dia. Udah. Kamu diapain? Dicakar. Cakar lagi dia. Ayo nggak lama kan? Kamu diapain? Digigit. Gigit lagi dia yang menggigit kamu. Selesai. Udah selesai, habis itu mereka selesai nggak masuk neraka. Jadi jadi abu. Si kafir ngelihat peristiwa itu, dia berangan-angan pada pengen jadi abu. Itu ceritanya ya laitani kuntu turoba. Seandainya nggak ada masalah ya. Nggak ada masalah. Ibu kayaknya pengalaman udah nih. Pengalaman di neraka ya, kalau jadi abu nggak ada masalah. Kamu udah pengalaman. Tapi lain pula sama yang binatang-binatang disembelih ya, Ustaz. Lain sama yang binatang-binatang disembelih lain ya. Ya itu kan tanya aja sama Allah, jangan tanya sama saya dong. emang saya yang punya ayam. Kan Kenal Putri. Ya Bu, jadi kalau mau sembelih udah tinggal bawa ke sini beres. Oh iya betul. Nggak ada masalah Putri. Nggak ada masalah. Jadi nanti nggak dikisos. Nggak bertanya, menyusahkan diri. Udah mateng aja, udah mateng ayamnya. Nanti ayam itu pada nuntut, Pak, saya digoreng sama dia nih.
Nah, direbus. Ya, sudah itu. Nah, baru kemudian ditambahin terkait konsep. Tamani ada 2. Ini di sini nggak ditulis. Ya, nanti di buku ada. Kalau memang tak mungkin terjadi, itu namanya mustahil. Itu dia yang disebut tamani. Tapi ada kemungkinan dia bisa terjadi, cuma jauh. Jauh kemungkinannya. Itu namanya taroji. Taroji. Ya. Tamani harapan, betul. Tamani tidak mungkin terjadi. Tapi kalau mungkin terjadi, tapi jauh kemungkinan. Itu namanya taroji. Bang Beca bilang, seandainya saya punya 1 miliar, 100 juta. Mungkin apa enggak? Mungkin. Kalau dia Cuma kerja jauh keras. kemungkinannya. Ya? Mungkin. Mungkin. Tapi jauh. Itu namanya taroji. Taroji ini adatnya pakai la'allah. Di Al-Quran banyak nggak la'allah? Banyak. Saya tanya nih Bapak Ibu nih. Bapak-bapak, ibu-ibu. Seandainya saya jadi orang yang bertakwa. Mungkin apa enggak? Mungkin kalau berusaha. Mungkin. Pertanyaannya saya ulangi. Mungkin apa enggak? Mungkin. Mungkin. Itu namanya taroji. Kalau berusaha. Itu namanya taroji. Harapan. Nah, sekarang saya tanya. Ini udah pada umur gede nih. Udah pada jadi orang bertakwa apa belum? Belum tentu. Insya Allah belum. Tuh kan jawabannya Mungkin. beda-beda. Hah? Mungkin. Belum. Mungkin. Takut kepedean. Belum, Ustaz. Kan berharap. Tuh. Tapi mungkin. Mungkin jadi orang. Kalau Kan mungkin itu ada kemungkinan tercapai. Ini sekarang udah pada umur gede, malah udah asar, Pada maghrib. Sama sore. udah maghrib. Ya, Terus saya tanya, ini udah pada jadi orang bertakwa apa belum? Udah. Jujur. Hah? Insya Allah. Lah. Insya Allah. Emang yang bilang kita bertakwa itu siapa? Belum Kalau ditegur. iya, kalau kita sendiri mah enaknya bilang. Itu kepedean. Malah tuh jago. Saya mau belajar tamani ini, Iya. bukan Kan belajar tamani yang takwa. anangan. Iya, belajar tamani. Maka kalau umpamanya umur kita tinggal seminggu lagi, maka kita beranikan harus bisa jawab. Sekarang nih, kita udah pada jadi orang bertakwa. Alakum boleh Ustaz. Emang mau kesana nanti, tapi itu dijawab dulu apa? Hah? Jangan Insya Allah, Ustaz. Insya Allah. Ustaz boleh. Bingung. Berarti bisa, kalau jawabnya masih bingung, kita termasuk orang bingung, bukan orang bertakwa. Mungkin bisa. Mungkin Iya. bisa jadi orang bertakwa. Iya, Insya mungkin Allah. bisa. Di titik itu mungkin bisa, berarti taroji. Maka Taroji. pertanyaannya sekarang, Bu, karena umur tinggal 2 minggu lagi, apa? Mana kita Allahu nanya, a'lam. udah tercapai apa belum? Takwa. Belum. Lah, berapa tahun lagi? 100 tahun lagi tercapai nggak? Enggak mungkin. Allah. Jadi ingin sekali lagi menguatkan mana tamani, mana taroji. Tamani taroji. Iya. Nih kita kembali ke definisi. At-tamani huwa talabu syai'in mahbubin la yurja husuluhu. Tamani adalah mengharap sesuatu yang tak mungkin tercapai. Kenapa? Imma likaunihi mustahilan. Pertama itu mustahil tuh tamani. Au ba'idal wuku,
atau jauh tercapai, terjadi, itu juga masuk kategori tamani. Kembali ke takwa, mau dikembaliin apa enggak nih? Mana yang lebih bagus? Merasa belum bertakwa apa merasa sudah bertakwa? Belum bertakwa. Lah iya, tadi nggak susah jawabnya. Tadi pada susah banget. Udah bertakwa belum gitu aja bilang rame-rame Bu ya. Iya dibilang takut kepedean. Iya. Kepedean mah umum sekali. Nah baru adatnya nih. Dikit lagi. Ada tamani satu yaitu laita. Dan di samping itu ada tamani yang lain yaitu hal, lau, la'alla. Nah, hal ini sebenarnya istifham. Tapi karena dari segi isinya tak mungkin, maka disebut tamani. Karena itu dia ada tamani tambahan. Demikian juga lau. Demikian juga la'alla. Baru kita lihat contoh. Nih pakai laita biasain. Laita syababa yang udu yauman. Seandainya masa muda suatu hari bisa kembali. Bisa apa enggak? Enggak mungkin. Enggak. Maka mustahil. Jauh. Laitalana mislama utia korun yang tadi nih contoh ayat. Ya. Keempat juga contoh ayat ya laitani mitu qabla haza. Wa kuntu nasyam mansiya. Ini juga contoh tadi. Tamani semua. Laitani kuntu turoba. Ya. Udah. Itu saja. Adapun hal, lau, la'alla itu dilihat isinya. Saya beri contoh lisan saja ini. Wahai segerombolan burung kotok. Itu ada syair jahili. Ya. Apa namanya? Syairnya bunyinya begini. Asyir bal qato. Wahai segerombolan burung kotok. Ada burung terbang, kita mau merpati lah gitu. Wahai segerombolan merpati, man yu'iru janahahu. Man itu siapa? Dianggap orang berakal itu burung. Siapa di antara kalian yang bisa meminjamkan sayap kepadaku? Terjadi apa enggak? Enggak. Enggak mungkin. Makanya itu pakainya man istifham. Ya, itu bukan hal aja. Ya, istifham. Oh, isinya tamani. Oh, berarti istifham li tamani. Oke, kan ada kita belajar istifham tuh kemarin li tamani. Ya, itu namanya li tamani. Oke, terusnya syair tadi belum selesai. La'ali ilaman qad hawitu atir. La'alla tuh ada agar aku bisa terbang kepada orang yang aku cintai. Pakai la'ala. Mau gimana burung ngasih minjem sayap supaya kita bisa terbang ke sono? Mungkin apa tidak? Enggak. Tidak mungkin. Itu namanya tamani. Tamani pakai alay. Iya, udah selesai tamani segitu. Ya. Iya. Dibaca lagi bukunya. Kelar tuh. Membedakan hal sama hal istifham gimana? Yang membedakan membedakan hal istifham sama hal yang tamani gimana, Ustaz? Membedakan. Dilihat isinya. Kalau anta mudaris, nggak mungkin dong itu tamani. Apakah engkau seorang guru? Naam, ana mudaris. Iya. Tetapi kalau begini, apakah orang baik itu diberi siksa? Bukan tidak. begitu. Itu mah inkar itu. Ada. Nah ya nih, kata di Al-Quran ada hal tamani. Kata penduduk neraka. Hal ila khurujim min sabil. Apakah ada jalan keluar dari sini? Kata penduduk neraka. Mungkin apa enggak? Tidak. Nggak mungkin, itu dia berangan-angan. Iya. Jadi membedakannya yang tak mungkin gitu ya halnya ya. Iya betul, dari isi jadinya.
Iya, iya, iya. Baik ya. Satu lagi Ustaz, dikit. Oh, boleh. Di Quran kan banyak la'alakum tatakun. Itu berarti kan yang kategori taraji ya Ustaz. Iya. Atau bagaimana? Dari surat An-Najm sendiri Allah juga mengingatkan wala tujaku ampusakum. Kan gitu, janganlah kamu dirimu bertakwa. Tapi kita memang nggak boleh mengklaim takwa Ustaz ya. Jadi memang la'alla atau bagaimana? Nggak boleh apa? Di dalam surat An-Najm kan di situ fala tujaku ampusakum wa alamu bimani taqwa. Sedangkan di sini la'alla tatakun kan banyak di ayat-ayat. Itu iya, terus la'alla menunjukkan harapan. Harapan ya, bukan nggak mungkin. Bukan nggak gitu. mungkin. Iya. Jadi tenang aja Bapak. Jadi kalau yang taman itu la'allanya yang tak mungkin gitu Pak Nari. Kalau pakai la'allanya yang tak mungkin gitu ya. Kalau pakai la'allanya yang tak mungkin itu yang tamani Ustaz ya. Nah, tak mungkinnya dilihat dari isinya. Dari isinya ya, oh gitu. Iya, Bedakan bukan dari la'allanya itu sendiri. Ya, Ustaz. Beda dengan laita. Kalau laita pasti, kalau la'alla lihat dulu isinya. Mungkin apa tak mungkin gitu. Ya. Ya, kita sudahi dulu dengan doa kafarat majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.